Ya, baik pemirsa, kami putarkan video, sebenarnya video yang cukup lama menunjukkan bahwa memang sebenarnya tidak ada permasalahan baik dari sisi komunikasi maupun sisi politik antara Bu Megawati dengan Pak Prabowo. Mas Gun, kalau kita lihat ya, banyak yang memprediksi juga bahwa jangan-jangan pertemuan ini juga akan membahas soal gabung koalisi atau oposisi, termasuk menawarkan jatah menteri gitu. Apakah itu bisa jadi deal makernya? Kan Pak Prabowo bilang merangkul semua, termasuk juga merangkul PDIP. Ini belum ketemu aja udah bicara menteri, gimana? Tapi kan desas-desus itu udah banyak, bahwa kemudian bisa jadi di pertemuan itu ada penawaran itu. Ya itu kan seandainya dari Mbak Alfi ya, itu kan belum terjadi. Tapi bagi kami itu selama informasi yang kami dapat bahwa belum ada keputusan mau masuk atau di luar kabinet, berarti pengandaian-pengandaian itu tidak bisa kami sampaikan, Oke. kami komentari. Karena belum kejadian. Ya, kan belum terjadi kan. Bahwa keputusan itu nunggu dari Ibu Mega ataupun nanti mungkin di Kongres tahun depan misalnya itu. Minimal PDIP melihat bahwa ini upaya Pak Prabowo untuk yang disampaikan ingin merangkul semua. Makanya kalau itu konteksnya adalah seperti katakan tadi, sebenarnya kan pertemuan ini kan kalau kita lihat kan pertemuan biasa ya, meskipun banyak orang yang menunggu kemudian banyak spekulasi, tapi kan konteksnya jelas. Ini mau pelantikannya Pak Prabowo, kita juga harus menghormati, kita harus menghargai. Ada acara, ada walimah lah dalam bahasa yang sederhana. Suksesinya Pak Prabowo, kita juga ikut mendukung agar suasana lebih kondusif. Tapi kan jangan dibaca bahwa ini soal tawar-menawar atau transaksi atau masuk dalam kabinet. Tidak, sama sekali tidak ada pembicaraan itu. Kemudian dibicarakan lagi Pak Joko, ya tambah ruwet nanti kan persoalan ini kan. Banyak sekali pembicaraan padahal ya ini dua tokoh yang selama ini mungkin banyak yang menyebutkan bahwa ini ditunggu-tunggu pertemuan itu untuk menciptakan suasana yang kondusif. Ya kita tunggu saja. Ini harinya belum ada, jamnya belum ada, tapi kan sudah spekulasinya udah berkembang. Ada yang menilai bahwa kemudian ini pertama kalinya loh Bu Mega mau bertemu dengan presiden yang menang. Kan sebelumnya ketemu Pak SBY juga nggak mau gitu. Berarti kan ini sudah langkah yang baik gitu. Membaca arahnya kemana nih kira-kira? Karena kan Pak Prabowo itu nggak pernah dari saya bahwa nggak pernah ada masalah dengan Ibu Mega. Gitu. Kan tadi saya bilang. Ada masalah, ya kan? Kalaupun itu kompetisi ya ini kompetisinya antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo dan selama ini adalah Ibu Mega benar-benar menghormati konstituen orang yang memilih Pak Ganjar dengan Pak Mahfud sampai ada gugatan hukum. Bentuk dari keseriusan kami untuk menghormati para pemilih dari Ganjar dan Mahfud. Tapi ketika ini sudah selesai, ya masyarakat sudah menentukan, kemudian ada acara yang sangat penting, suksesi dan sebagainya. Kita harus menghormati dan menghargai. Dari konteks itulah pertemuan itu bisa terwujud. Dibaca. Kita harapkan terwujud. Gitu. Terlalu dini kah kemudian spekulasi yang berkembang di luar, karena kemudian juga pas banget Pak Prabowo lagi nyusun katanya 44 menteri gitu yang akan mengisi kabinet Pak Prabowo dan Mas Gibran. Terlalu dini kah atau ternyata memang biasanya juga spekulasinya terjadi itu karena kan ada tawar-tawar menawar di politik ini, Mas Adi? Ya saya kira memang sangat prematur ya untuk bicara soal komposisi menteri bagi PDIP. Karena memang suasana kebatinan politik pendukung Prabowo dengan pendukung Ganjar per hari ini sekalipun nggak selesai ya. Apalagi misalnya ada variabel-variabel Jokowi yang saat ini masih jadi presiden. Rasa-rasanya sulit, Afi, dalam konteks itu. Nah, tapi yang kedua ya. Tapi kalau kita membaca dinamika politik di Indonesia secara umum, mungkin PDIP akan menjadi perhitungan di kemudian tahun ya. Karena memang ada kecenderungan koalisi di Indonesia ini kan semi permanen. Dalam sistem presidensialisme multipartai ekstrim, tak ada judulnya itu yang sifatnya permanen. Bahwa semua partai yang mendukung Prabowo itu tegak lurus sami'na wa ta'na 100% sampai akhir, tidak. Ada kecenderungan muncul oposisi dari dalam. Terutama sudah memasuki tahun keempat dan kelima, biasanya partai-partai sudah mulai bermanuver, dia mulai genit, dia mencoba untuk mencari simpati dari pemilih, tentu untuk menghadapi pemilu 2029. Dalam konteks itu saya kira Prabowo pasti berpikir, kalau teman koalisinya yang sejak awal ini sudah mulai genit, bermain mata dengan yang lain, bukan tidak mungkin, butuh teman yang relatif kuat dan solid, seperti PDIP untuk menjadi partner di dalamnya. Apalagi misalnya juga Prabowo sudah menunjukkan, sekalipun bersaing dengan PDIP, 2029 mereka bisa saja bergabung dengan satu sama bisa yang lain. Kan ini yang sebenarnya dibaca oleh publik. Tapi per hari ini kalau PDIP konsisten
anti dan sangat marah dengan Jokowi, mestinya sampai 2029 PDIP tak ada di dalamnya, kan ada Gibran di situ. Oke, Apapun judulnya, Gibran itu anak presiden, anak Jokowi, bukan anak yang lain. Tapi per hari ini kalau psikologi politiknya itu ada, bagi saya agak sulit menerima anti Jokowi, menolak Jokowi, bergabung dengan Prabowo, tapi di situ ada Jokowi. Ya. Saya sulit cari ilmu politiknya kalau situ. Jadi kemudian akan deadlocknya justru ada di Gibran itu. Kecuali sekalipun di situ ada Gibran, tapi posisi Gibran ini hanya seperti orang yang tinggal dan hidup di sangkar emas. Posisinya tidak penting, Jabatan dianggap aja. jabatan hanya sebatas wakil presiden, tapi orkestrasi dan manuver-manuver politiknya itu tidak dihitung. Mungkin PDIP merasa tertarik untuk menjadi bagian di dalamnya. Apa iya gitu, Mas? Dengan satu catatan, diajak. iya? Diajak. Kalau nggak diajak, wallahu alam. Oke, tapi apa iya gitu ternyata dia sudah memang kalau diajak ternyata diskusi. Gibran itu posisinya juga dalam sangkar emas, tinggal duduk aja. Enggak, sudah diajak diskusi katanya soal Kalau kabinet. kami di PDI Perjuangan Jangan mau memecah belah. Ini katanya nggak diajak bicara. Enggak, justru saya nggak mau memecah belah dengan mengatakan ada yang saya baca tuh Gibran juga sudah diajak diskusi soal kabinet. Untuk kabinet kan? Iya. Tapi apakah itu? Di mana memecah belahnya itu malah bagus itu. Bagaimana? Apakah kemudian deal breaker-nya adalah itu gitu? kalau PDI Perjuangan merasa nggak ada masalah dengan Pak Prabowo ya. Tapi kalau dengan Gibran memang agak lain nih Gibran ini kan. Misalnya terkait misalnya dengan putusan MK. Ini kan putusan MK ya. Putusan MK yang permasalahkan kan soal diloloskannya Gibran sehingga ada masalah etik di situ kan. Kemudian sekarang kan muncul akun Fufu Fafa yang dikaitkan dengan Gibran itu kan. Jadi ini persoalan-persoalan yang kami lihat ya kami cermati. Jadi yang masalah ini ternyata Gibrannya bukan Pak Prabowo-nya. Kami kan melihatnya seperti itu. Dan di internal PDI Perjuangan pun ya seperti tadi disampaikan bahwa dari yang disampaikan Mas Hasto waktu segmen keberapa sebelumnya itu kan maksudnya adalah Gibran bahwa dia ditanya apakah mau maju atau sebagainya ada rekaman. Jadi kalau di PDI Perjuangan tuh Gibran membohongi Ketua Umum Ibu Megawati. Ada videonya di situ bahwa dia ditanya ternyata tidak tapi kejadiannya kan lain. Jadi kita harus melihat bahwa Pak Prabowo dengan Gibran itu memang ada perbedaan. Karena dan nggak bisa ketemu gitu. Ini menarik nih. Jadi ada persoalan karena pernah ditanya. Dan jawabnya enggak. Iya, dulu kan gitu juga. Ada videonya. Ya yang disebut dengan pembohong dan Enggak, maksud saya kan dengan yang sebelumnya masalahnya panjang karena juga pernah ditanya. Jawabnya enggak. Yang ini juga pernah ditanya. Yang sebelumnya saya Pak SBY maksudnya. Ya sebut aja lah kayak gitu kan sudah tahu semua. Cara ngomong kan beda-beda. Tapi saya mau bilang begini, 3 hal kalau saya sama-sama 3 hal nih, tadi 3. Satu, ya sebetulnya bukan kita nih yang sedang membaca peta yang ada. Rakyat juga bisa membaca peta yang ada. Bukan itu baca peta loh. Coba main-main ke GBK itu. Sudah ada itu adegan-adegan di mana rakyat itu sudah mulai bisa berteriak gitu. Memberitahukan bahwa enggak. Yang viral kemarin maksud Anda. Jangan lakukan itu gitu. Ya kan? Nah maksud saya biarlah kita nilai itu apa. Yang kedua saya mau bilang. Ya kalaupun betul ini dalam rangka ditawarkan untuk pintu masuk tadi. Karena keinginan Pak Prabowo kan merangkul semua. Barangkali titik temunya itu adalah orang-orang yang pada titik tertentu diketahui dekat juga dengan PDIP ya sebagai zakon kabinet. Saya nggak yakin bahwa akan langsung masuk gitu. Nah, yang ketiga memang betul. Ini lepas karena saya kebetulan bahagia di samping Sylvester. Itu kan setiap melihat pasangan presiden ini kan juga melihat wakil presidennya kan. Masa jadi bisa dipisah gini? Doang gitu kan. Saya aja nggak bisa tuh kan. Tapi kalau dibilang tadi agak lain bagaimana? Enggak, kalau saya kan juga nggak bisa. Memang melihatnya satu pasangan. Ya kan? Nah setiap melihatnya satu pasangan muncul itu tadi. Jadi kalimat-kalimat ini saya maknai beda loh. Oh PDIP tidak memikirkan Jokowi karena Jokowi tidak memikirkan PDIP. Oh itu berarti PDIP lagi mikir tentang Jokowi itu artinya. Dengan ngomong begitu. Tonton soal Gibran juga tadi. Enggak ngomong memikirkan itu dengan mengeluarkan kalimat yang itu gitu loh. Enggak, saya kan ditanya bagaimana respon soal apakah ada kaitannya antara misalnya nggak ketemunya antara Pak Prabowo dengan Bu Mega kait dengan Pak Jokowi. Enggak. Jawabannya enggak ada masalah itu. Memang enggak dipikirin. Tapi kalau Gibran mikir. Nah, kalau Gibran ya mikir. Mas Irfan, kalau Gibran itu gimana? Karena ternyata kan masih jadi urusannya, masih jadi apa ya, kekecewaan dari PDIP gitu. Ya, jadi kalau mau bilang kecewa ya mungkin ya, karena residunya belum selesai. Kalah Pilpres kemarin. Tapi enggak, sekarang ini kan kalau kita melihat Pilpres ini kan sudah selesai. Hampir semuanya sudah menerima itu. Dan suka nggak suka, Mas Gibran ini adalah wakil presiden terpilih, ya kan? Yang harus kita hormati bersama Presiden Pak Prabowo. Tapi kalau saya melihat Pak Jokowi itu tadi saya bilang berjiwa besar, ya kita lihat
bagaimana Pak Jokowi itu yang saya bilang tadi ya kan tidak membalas apapun dan tetap menghormati Ibu Mega, bahkan Pak Jokowi itu nggak mereshuffle semua menteri dari PDIP. Ya. Ini kita lihat terus dengan Pak Prabowo bagaimana pertarungan di 2014 dan 2019 itu lebih berdarah-darah. Ya kan kalau 2024 kemarin kan kita masih ada irisan dengan PDIP, dengan kawan-kawan PDIP. Ya. Ya. Tapi 2014, 2019 berdarah-darah dan bagaimana Pak Jokowi dengan segenap ketulusan hatinya bisa menerima Pak Prabowo dan Pak Prabowo pun bisa menerima Pak Jokowi. Itu yang saya lihat di dunia ini ya, di pemerintah manapun susah mencari. Ini urusannya Gibran. Kalau Gibran Iya. gimana? Makanya saya bilang tadi, Nah. mau suka nggak suka, Mas Gibran itu Ini kan anak presiden yang jadi wapres. adalah terpilih. wakil presiden. Atau, ya kan? atau kalau nanya agak sederhana, kebetulan dekat nih. Orang boleh nggak tetap suka Prabowo tapi belum suka, Nggak suka Gibran? Bukan tidak, belum suka Gibran. Oke, baik. Jawabannya usah jadi pemirsa. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.